배 눌러. Apa kabarnya teman-teman dan sahabat-sahabat semua? Mudah-mudahan sehat selalu, rezeki makin kenceng, dan urusan makin lancar. The Run Up tahun 2022. Kita nggak perlu basa-basi tentang film yang satu ini. Berkisah tentang seorang detektif barbar yang dijuluki monster pukulan atau tangan besi. Film ini adalah sequel dari The Outlaw tahun 2017. Kita akan bandingkan mana yang lebih barbar dan ganas, penjahat yang bernama Gang Hae-sang ini atau Jang Chen di film pertama. Dibintangi oleh babang kita semua, Ma Dong-seok, Son Seok-gu, Cho Gi-hwa, dan Bak Ji-hwan. Masih disutradarai oleh Gang Yoon-seong. Sebelum mulai kita bumper dulu. Adegan dibuka dengan sebuah narasi. Banyak penjahat dari Korea yang melarikan diri ke luar negeri. Setiap tahunnya, banyak yang bersembunyi di wilayah Asia Tenggara dan mengubah cara kejahatan mereka. Melakukan kejahatan terhadap turis dari Korea. Kota Ho Chi Minh, Vietnam, tahun 2008. Seorang pria muda dari Korea bernama Cho Yong-gi datang ke bagian kota Ho Chi Minh. Pria ini adalah jebol. Dia berniat berinvestasi dan membeli tanah di Vietnam untuk dijadikan real estate. Pria yang menemaninya bernama Yu Jong-hun. Pria Korea yang mengaku sebagai pemandu wisata, sekaligus memiliki banyak koneksi dan info tentang daerah Vietnam. Yong-gi bertanya, kenapa tanah seluas ini belum dibangun? Jong-hun pun menjawab, dulunya ini akan dijadikan kawasan pabrik, tapi tata kota membatalkannya untuk dijadikan daerah wisata. Dia tak akan rugi membeli sekarang. Dan sebuah mobil van datang. Jong-hun mengaku orang yang akan datang ini pengusaha rental mobil di Vietnam. Dia ingin bertemu Yong-gi untuk peluang bisnis yang sangat bagus untuknya. Beberapa pria turun. Mereka rupanya sudah saling mengenal dan membicarakan minuman dan beberapa gadis malam tadi. Seorang pria berbadan besar turun. Pria menyeramkan ini bernama Gwang Jae. Ketika pintu dibuka, seorang pria di dalam mobil tersenyum kepada Yong-gi. Tanpa curiga, Yong-gi masuk ke dalam mobil. Yong-gi masih tersenyum senang, tapi suasana jadi berubah. Kedua orang ini tetap diam. Pria bernama Gang Hae-sang tanpa basa-basi berkata, Yong-gi sangat kaya, dan sebuah peristiwa menyeramkan terjadi. Kedua orang ini adalah buronan berbahaya dari Korea yang melarikan diri ke Vietnam, mencari nafkah dengan merampok dan menculik turis dari Korea. Inilah The Roundup. Sementara di Korea, seorang pria yang melarikan diri dari rumah sakit jiwa mengamuk di dalam supermarket, menyandera dua orang wanita di dalam. Kita bertemu kembali dengan dua personil lama yang pernah nonton The Outlaws. Mungkin masih ingat dengan dua personil divisi kejahatan berat kota Garibong, Kim Sang-hun dan Dong Gyun. Mereka kesulitan menangani pria gila dan sedang mabuk ini. Komandan John Man tiba. Situasi tidak berubah. Pria stres ini tidak bisa ditenangkan. Warga sipil makin banyak berkerumun. Dan babang kita yang sudah kita rindukan bersama-sama datang. Kapten Ma Suk-do, si monster pukulan alias tangan besi. Kapten polisi legend yang sangat ditakuti para penjahat di kawasan Seoul. Kapten John langsung protes. Dia terlalu lama datang. Lagi-lagi Suk-do masih sibuk dengan kencan buta yang sepertinya belum juga sukses. Dong Gyun menjelaskan situasinya. John mencegah, menyuruh mereka menunggu tim SWAT datang. Tapi Babang Suk-do tak bisa menunggu dan masuk lewat belakang. Dong Gyun dan Hong Sok berusaha mengalihkan perhatian pria gila ini dari depan. Sementara Suk-do menyelinap dari belakang dan dia ketahuan. Rencana gagal. Suk-do dengan santai berusaha mendekat. Pria gila ini mengayunkan pisaunya. Suk-do masih berusaha menenangkannya, tapi tak berhasil. Yang terjadi adalah Sendra berhasil diselamatkan. Bagaimana suara pukulannya teman-teman? Apakah bunyinya sangat enak? Para wartawan yang di sana memotret, tapi berita yang naik di koran
Para personil ini merasa kecewa dengan berita yang naik di koran, tapi Sukdo tak terlalu peduli. Wajahnya disensor. Komandan John datang dan memberitahu mereka harus ke Vietnam, menjemput orang bernama Jong Hun. Pria ini adalah perampok yang melarikan diri ke Vietnam. Anehnya, tiba-tiba Jong Hun menyerahkan diri ke kedutaan Korea di Vietnam. Setelah berdebat dengan para personil divisi Garibong, siapa yang akan pergi menemani Sukdo, diputuskan Komandan John Man akan menemaninya. John Man mengaku bahasa Inggrisnya cukup bagus. Bandara Internasional Ho Chi Minh. Yang terjadi adalah mereka diperiksa dan ditahan petugas imigrasi. Sukdo dengan bahasa Inggris yang payah berusaha menjelaskan, tapi mereka malah dimarahi. Ini adalah Bak Yong Sa, petugas kedutaan yang datang menjemput mereka. Akhirnya mereka bisa keluar dari bandara. Mereka berhenti di sebuah kafe untuk makan dan minum. Saat itulah Sukdo melihat beberapa preman dari Korea. Awalnya mereka terlihat garang, tapi salah satunya mengenali detektif barbar ini. Dengan ketakutan mereka pergi. Di situ Sukdo juga bertemu dengan kenalan namanya, Gibek. Masih ingatkah dengan pria pembagi brosur ini? Gibek menyuruh Sukdo berhati-hati. Situasi di sini tak sama dengan Korea. Para gangster dan penjahat banyak yang membawa senjata api, juga senjata tajam. Kedutaan besar Korea di Vietnam. Sukdo memperhatikan poster di sana. Sangat banyak kasus turis Korea yang hilang di Vietnam. Yongsa membenarkan puluhan turis hilang setiap tahun di Vietnam. Yongsa menyerahkan dokumen agar penjahat ini bisa dibawa ke Korea. Tapi Sukdo curiga, kenapa penjahat veteran seperti Jong Hun mau menyerahkan diri? Mereka berdua pun menginterogasi Jong Hun. Kenapa dia menyerah? Pria ini tak mau mengaku apa yang terjadi. Dia hanya merasa bersalah dan ingin menjalani hukuman di Korea. Sukdo menyuruh John Man menutup CCTV. Lihat senyum menakutkan Sukdo. Dan penyiksaan dimulai. 잘 봐줘. 오케이. Jong Hun masih bercerita asal-asalan. Tangan besar Sukdo kembali mendarat. 귀를 하나. Tak tahan sakitnya, Jong Hun pun mengaku. Dia mengaku hampir dibunuh temannya Deka. Orang ini juga penjahat dari Korea, karena dia selingkuh dengan kekasihnya. Sukdo ingin membuktikan kebenarannya. Dia mendapatkan alamat Deka dan bertanya ke Yongsa. Tempat itu tak jauh dari sini. Dengan taksi, mereka sampai di kawasan perumahan itu. Tempat itu terkunci. Tapi yang Sukdo dan John Man temukan, Deka sudah terbujur kaku. Dia terbunuh. Kondisinya mengenaskan. Mereka kebingungan. Sukdo menyuruh komandannya menghubungi orang kedutaan. Malam itu Sukdo kembali menemui Jong Hun. Pria yang tertidur ini dibangunkan. Sukdo marah dan menyuruh Jong Hun menceritakan semuanya. Dia menyuruh Jong Hun pergi dari kedutaan. Mereka tak akan menahannya. Itu membuat pria ini pucat. Dia memaki Sukdo dan tak mau pergi. Dan yang dilakukan, akhirnya semua peristiwa di adegan awal film dibuka oleh Jong Hun. Jong Hun dan dua temannya, Deka dan Jong Du, telah membantu penculikan Choi Yong Gi. Penculikan ini direncanakan oleh orang yang bernama Gang Hai Sang. Akhirnya mereka berhasil memancingnya ke tempat sepi dan menculiknya. Tapi setelah mengumpulkan uang yang dibawa pemuda ini, mereka mendapatkan uang $90.000 US. Riak mulai terjadi di ketiga orang ini. Mereka tidak puas. Hai Sang telah mengatakan mereka mendapatkan uang $50.000 per orang dari penculikan ini. Pertengkaran tak terelakkan. Ketiga orang ini dikatakan bodoh oleh Hai Sang. Penculikan belum berakhir, tapi mereka sudah meributkan uang sekarang. Mobil berhenti. Orang-orang ini bersiap untuk baku hantam dengan Hai Sang. Guang Jae, si pria besar, menghunuskan pisau. Situasi ini dimanfaatkan oleh Yonggi untuk kabur dari mobil itu. Kejar-kejaran terjadi. Yonggi berhasil ditangkap dan dihajar. Tapi pria muda ini berjanji dia akan membayar 3 orang yang duluan ini $100.000 per orang. Ada brankas di hotelnya dan dia menyebutkan PIN. Dia berencana kedua kelompok ini saling menghabisi. Tapi yang terjadi, Hai Sang datang dan langsung membacok Yonggi dengan brutal. Jong Du yang paling ribut ditikam dari belakang oleh Guang Jae.
Kedua orang yang tersisa ketakutan. Haesang dengan santai berkata, "Sekarang bagian semua orang akan bertambah." Mayat kedua orang ini dibungkus plastik dan diseret. Jong-hun dan Deka karena takut sibuk bekerja dan membuat lubang di tanah untuk menguburkan kedua mayat ini. Tak lama Gwang Jae datang. Dia telah kembali dari hotel, membawa uang $300.000 dan sejumlah emas batangan. Haesang masih belum puas. Dia masih punya cara memeras uang dari mayat Yonggi. 난 더 짤 수 있을 것 같은데. Dengan kejamnya, dia mulai memotong tangan mayat ini. Ada yang berbeda dengan pria ini. Dia sangat barbar dan ganas. Dengan latar paspor dan tangan yang terpotong, dia mengirim pesan ke orang tua Choi Yonggi. Dia meminta uang $500.000 dan Yonggi akan dikembalikan. Kembali ke Jong-hun yang sedang bercerita. Dia tak tahan dan kabur dengan Deka setelah Haesang menerima bayarannya. Jong-hun ketakutan, memilih menyerahkan diri ke kedutaan. Temannya Deka tak berhasil selamat dan dibunuh Haesang. Gangster ganas ini menangis dan memegang tangan Suk-do seperti anak kecil, memohon dipulangkan ke Korea. Suk-do membuat keputusan sepihak yang membuat orang kedutaan dan Komandan John pusing. Dia akan mencari mayat Yonggi dan Jong-do yang dikubur, lalu meminta alamat ke Jong-hun. Orang kedutaan memohon agar kasus ini diserahkan ke kepolisian setempat. Suk-do menelpon bawahannya, Hong Sok, menyuruhnya mencari data tentang Gang Haesang dan laporan orang hilang untuk Choi Yonggi yang sudah meninggal. Mereka telah melapor ke kantor polisi Vietnam, tapi mereka menolak bekerja sama dengan polisi Korea, dan surat perintah penangkapan akan keluar setelah 1 bulan. Suk-do geram, Haesang bisa kabur kalau selama itu, tapi petugas kedutaan tak bisa membantu apa-apa. Mereka tak bisa mengambil tindakan. Suk-do yang muak pun pergi. Mereka datang ke alamat yang diberikan oleh Jong-hun. Karena pintu terkunci, Suk-do menendangnya, membuat para penghuni kaget. Petugas Yongsa memohon Suk-do tak bisa melakukan ini. Mereka berada di negara orang, tapi Suk-do marah. Jika hukum negara ini tak bisa melindungi rakyat Korea, kita harus mengambil tindakan. Suk-do nasionalis sekali. Pintu yang ditendang terbuka. Mereka pun mulai menggali tanah, tempat Jong-hun mengubur mayat-mayat yang diceritakan. Akhirnya, Suk-do menemukannya. Ada 2 mayat yang mereka temukan, mayat Yonggi dan Jong-do. Tak butuh waktu lama, polisi Vietnam datang, beserta para wartawan. Setelah penggalian dilakukan, di area itu ada total 4 mayat yang sudah dibunuh dan dikubur oleh Haesang dan Gwang Jae. Suk-do menelpon Gi-baek, si pembagi brosur dari Korea. Dia menanyakan tentang pria yang bernama Gang Haesang. Gi-baek terkejut. Dia menjawab ada beberapa gangster Korea bernama Roku dan anak buahnya 3 hari yang lewat juga mencari Haesang. Belum tuntas telepon, komandan polisi Vietnam datang. Dia marah-marah dan menunjuk Komandan John. Mereka mengacau di Vietnam. Petugas kedutaan Yongsa berusaha menenangkannya. Bahasa pun menjadi kendala. Kapten John yang dibentak marah. Dia merasa mereka sama-sama polisi, meminta tolong saling hormat, tapi para petugas ini membawa senjata. Suk-do segera menyeret komandannya menjauh. Yongsa menenangkan kapten polisi Vietnam yang marah ini. SMS berbunyi, Suk-do mendapatkan alamat Roku dari Gi-baek. Ini adalah tempat persembunyian Gang Haesang. Beberapa orang yang berwajah seram turun. Mereka adalah para pembunuh bayaran dari Korea yang disewa seseorang untuk mengejar Gang Haesang. Seorang pria memberi kode dari lantai 2. Para pria ini memasuki rumah. Nama orang ini adalah Sak-han, anak buah dari gangster Korea bernama Roku. Dialah yang mengantarkan para pembunuh bayaran dari Korea ini ke rumah Haesang. Pemeriksaan dilakukan. Mereka menemukan sekoper uang dan beberapa buah paspor, dan Sak-han diusir dari sana. Ini adalah uang hasil jeripayah dari kejahatan Haesang, merampok dan menculik para turis Korea. Mereka mengemas uang itu dan menelpon seseorang. Uang akan mereka kirim. Sebuah tempat perjudian ilegal di Vietnam. Ini adalah tempat yang dikelola oleh gangster Roku. Kebanyakan yang berjudi di sini adalah turis dari Korea dan Cina. Suk-do dan Jeonman masuk ke sana, memanggil salah satu penjaga dan menyuruhnya memanggil bosnya. Komandan John menunjukkan rencananya. Suk-do ditahan oleh penjaga ini, tapi yang terjadi suara pukulan dari tangan besi memang enak untuk didengar. Sak-han lari ke dalam dan melapor ke bosnya. Dan pria bernama Roku keluar lalu marah-marah. Satu pukulan membuat kakinya gemetar dan jatuh. Roku mengeluarkan pistolnya dan berteriak, "Ini Korea, bukan Vietnam." Tapi itu sia-sia.
Sukdo menyerahkan pistol ke Jonman. Pria yang bernama Roku ketakutan. Orang ini bukanlah lawannya. Sukdo menanyai, siapa yang menyuruhnya mencari Haesang? Dia hanya tahu beberapa pembunuh bayaran mencari Haesang dan menunjuk si Sakhan yang mengantar orang-orang itu. Hongsuk menelpon Sukdo. Dia masih menunggu data intelijen untuk berkas Haesang. Tapi Choi Yonggi tak pernah dilaporkan hilang oleh keluarganya. Ayah Yonggi adalah ketua Choi Chun-baek, pemilik Jeon Capital, perusahaan rentenir yang selalu menyediakan dana untuk perusahaan-perusahaan yang hampir bangkrut, lalu mereka akan membelinya dengan harga murah. Chun-baek adalah seorang gangster pengusaha yang bermain bisnis secara legal. Sukdo menyuruh Hongsuk untuk mencari info lebih banyak dan mengatakan ke Jonman yang mengutus pembunuh bayaran ke Vietnam adalah ayah dari Choi Yonggi. Sementara di kediaman Haesang, Haesang sampai di rumah bersama Gwang Jae. Para pembunuh sudah bersiap-siap menunggu dia datang. Haesang melihat hal yang mencurigakan. Ada orang-orang di dalam yang menantinya. Oke, pertempuran brutal kita dimulai. Peringatan ya, banyak adegan yang bikin ngilu. Gwang Jae pun masuk dan dimulai. Para pembunuh bayaran dari Korea bukanlah lawan dari Haesang. Apa sebenarnya latar belakang dari pria kejam ini? Dia melihat lemari, semua uang yang dikumpulkannya telah hilang. Dengan marah, dia mulai membantai. Pemimpin pembunuh ini masih hidup. Haesang menanyakan di mana uangnya dan siapa yang mengirimnya. Dan dia disiksa. Lalu dia dihabisi setelah mengatakan siapa yang mengirimnya. Kembali ke Korea. Pria ini adalah ketua Choi Chun-baek, ayah dari Yonggi, seorang gangster kerah putih yang disegani di Korea. Teleponnya berbunyi. Haesang memperkenalkan dirinya. Dan Chun-baek heran, Haesang masih hidup. Chun-baek mengancamnya, dia mengambil uangnya dan membunuh putranya. Dia akan mengejarnya sampai dapat. Sambil tertawa, Haesang berkata, lebih baik dia mengembalikan uangnya, atau dia akan ke Korea mengejarnya, lalu menghabisinya. Ketua Chun-baek tak terlalu peduli, lalu menutup teleponnya. Sebuah taksi kembali masuk ke kediaman Haesang. Jonman dan Sukdo sampai. Komandan Jon segera menyiapkan pistol yang lupa dia kembalikan tadi. Mereka masuk dan melihat tempat itu penuh darah dan mayat-mayat berserakan. Mereka menduga para mayat ini adalah para pembunuh bayaran dari Korea. Setelah memeriksa sekeliling dan menemukan banyak tas dan paspor, modus Haesang jelas, menculik, merampok, dan membunuh para turis dari Korea. Tiba-tiba Haesang masuk dan menyerang Komandan Jon. Dan inilah dia, pertarungannya dimulai. Gwang Jae dan Haesang mengeroyok Kapten Sukdo. Komandan Jon yang terluka menembak, tapi itu membuat Haesang berhasil kabur. Gwang Jae berusaha menahan Sukdo, dan orang ini dihajar sampai pingsan. Sukdo ingin mengejar, tapi dia harus menolong Komandan Jon yang terluka. Komandan Jon berakhir di rumah sakit. Petugas Yongsa makin pusing akibat ulah dua polisi dari Korea ini. Dia sibuk menjelaskan kejadiannya kepada Dubes. Komandan Jon menangis dan memaki-maki. Mereka harus menangkap Haesang sebelum pulang ke Korea. Telepon masuk dari Hongsuk. Mereka kaget komandan bisa terluka.
Hong Sok menceritakan siapa Gang Hae Sang. Pria ini telah lama melakukan aksinya, melarikan diri dari Korea setelah melakukan beberapa pembunuhan. Dia telah berpindah-pindah negara untuk mengincar para turis dari Korea, Filipina, Kamboja, Thailand. Dia melakukan kontak, menculik, dan meminta uang tebusan. Tapi orang yang diculiknya tak pernah kembali. Pria kejam ini tak pernah tertangkap dan tak pernah kembali ke Korea. Petugas Yongsa memarahi Sukdo dan Kapten Jeonman. Mereka akan dideportasi. Dia sudah mengusahakan yang terbaik, tapi keributan yang mereka buat membuat polisi Vietnam bertindak. Sukdo berusaha menolak. Urusan mereka belum selesai. Sukdo membisikkan sesuatu kepada Yongsa, meminta bantuannya untuk mengalihkan perhatian penjaga di luar. Sukdo menyelinap masuk ke kamar Guang Jie yang sedang dirawat. Dia menanyakan di mana Hae Sang. Guang Jie tetap diam. Sukdo menjelaskan dia akan dihukum mati jika diadili di Vietnam. Kalau dia bekerja sama, dia akan memulangkannya ke Korea. Guang Jie pun memilih pulang ke Korea. Komandan kepolisian Vietnam datang dan marah kepada Komandan John. Mereka akan dideportasi dan segera diseret oleh para petugas. Sukdo datang dan menenangkan kaptennya dan membisikkan Gang Hae Sang sudah di Korea untuk memburu ketua Chun Baek. Barulah Komandan John menurut. Bandara Internasional Incheon, hanya Jong Hun yang dipulangkan. Dong Gyun menyambut Sukdo dan Komandan John. Sempat-sempatnya John Man menyombong. Dia disergap puluhan orang dengan parang. Itu membuat Sukdo muak, meninggalkan Komandan John untuk pulang sendiri ke rumahnya. Sukdo membawa Dong Gyun ke satu tempat. Siapakah orang yang mereka temui? Ingat dengan orang ini, kepala gangster botak, Jang Isu. Begitu dia berbalik, dia bertemu dengan orang yang sangat dia takuti, Kapten Ma Sukdo. Ekspresinya berubah, mengambil jaket dan berpura-pura akan pergi. Tapi kata-kata Sukdo membuatnya berhenti. 네 사업장 다 때려 부신다? Makanan yang dipesan Jang Isu semuanya dimakan dengan santai oleh Sukdo dan Dong Gyun. Isu berdalih, dia tak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Sukdo menyuruhnya jangan banyak bacot, beri dia informasi semua kapal yang datang dari Cina. Sukdo muak melihat gaya Jang Isu yang sok kepadanya, dan ini hukumannya. 하나, 둘, Tak punya pilihan, Jang Isu memberikan informasi. Menurut kapten kapal yang bernama Mata Satu yang dikenalnya, kapal yang berisi pendatang legal dari Cina telah datang kemarin. Dong Gyun segera menelpon Hong Sok rekannya. Segera datang ke pelabuhan Gopyeong. Ambil semua rekaman CCTV dan cocokkan wajah Gang Hae Sang. 전화하면 빨리빨리 받아. 알았어? 개새끼네 진짜. 불렀냐? 아닙니다. Setelah semua rekaman diambil, mereka memeriksanya. Itu rekaman area parkir belakang pelabuhan. Setelah berjam-jam memeriksa, Song Hun menemukan sesuatu. Satu orang mencurigakan sedang membongkar pintu mobil. Ketika diperbesar, itu adalah Gang Hae Sang. Pelabuhan tengah malam. Anak buah Ketua Chun Baek melaporkan, Gang Hae Sang sudah masuk ke Korea. Ketua Chun Baek memerintahkan, bayar sekumpulan pembunuh bayaran dan buru orang ini, hidup atau mati. Dua orang Korea datang dari Filipina, Jang Sun Chol dan Jang Gi Chol. Kedua bersaudara ini pernah hampir masuk penjara dan melarikan diri ke Filipina. Di sanalah mereka bertemu dengan Gang Hae Sang dan melakukan tindak kejahatan bersama. Sukdo dan Komandan John menemui kepala polisi Song, unit Garibong. Tentu saja mereka dimaki-maki dan dimarahi karena tindakan mereka di Vietnam yang membuat heboh. Kedua orang ini tetap tenang dan menanyakan kenapa kasus ini diserahkan ke Departemen Luar Negeri. Kepala Song mengatakan dia tak berdaya karena desakan dari pusat. Sukdo memberi kode agar John Man mengompori kepala Song. Mulailah mereka memberi info tentang Hae Sang yang telah membunuh lebih dari 8 orang. Korban terakhirnya adalah anak dari ketua Jeogul Group, Choi Chun Baek. Bayangkan jika Hae Sang tiba dan ketua Chun Baek mengerahkan para gangsternya. Seoul bisa jadi pertumpahan darah dan pasti kepala Song yang disalahkan. Jika ini terjadi, dia tak akan promosi. Kepala Song akan memberi waktu seminggu untuk Sukdo dan pasukannya dan segera tangkap Gang Hae Sang. Kedua orang ini langsung semangat lagi. Acara pemakaman Choi Yong-gi. Sukdo dan kedua anak buahnya datang membesuk. Ini adalah Nyonya Kim Min Soo, ibu dari Choi Yong-gi yang meninggal di Vietnam. Dia mengucapkan terima kasih karena telah membawa pulang jenazah putranya. Choi Yong-gi adalah putra satu-satunya dari keluarga ini, sehingga Direktur Chun Baek menyewa pembunuh bayaran untuk mengejar pembunuh anaknya. Sukdo mendapatkan telepon. Mobil yang dicuri oleh Hae Sang ditemukan. Dia memaksa meminjam kunci mobil baru milik Sang Hun. Dengan berat hati, dia meminjamkannya dan menyuruh kedua orang ini mengawasi rumah duka ini. Tidak ada jejak di mobil yang ditinggalkan Hae Sang.
Sang. Orang ini sangat teliti. Kedua pembunuh dari Filipina datang ke rumah berkabung dan mengawasi sekitar. Ketua Chunbek ingin turun melalui lift dengan seorang bodyguardnya. Seorang pria mengikutinya dari belakang. Dia adalah Gang Hae Sang. Hae Sang menoleh. Dengan santainya dia menyebutkan nama. Bodyguard itu segera menyerangnya. Hae Sang sangat tangguh dan brutal. Orang besar ini bukanlah lawannya. Sun Chul dan Gi Chul turun dari mobil. Melihat sebuah mobil yang terparkir. Isinya adalah pembunuh bayaran yang disewa Ketua Chunbek. Mereka bersiap dan berjaga jika Hae Sang muncul. Tapi orang-orang ini dibunuhi oleh kedua bersaudara ini dengan brutal. Sang Hun yang mengawasi CCTV melihat Ketua Chunbek dibawa pergi. Dia berteriak memberitahu Hon Suk lewat radio. Hae Sang dan kawanannya lolos. Ketua Chunbek mereka tahan. Jarinya dipotong. Potongan video inilah yang mereka kirimkan ke Nyonya Min Soo. Dia harus siapkan 2 juta dolar besok. Terus hidupkan HP. Para petugas mendapatkan info tentang Chul bersaudara. Kedua penjahat kejam yang sudah lama buron dari Korea. Dan tiba-tiba kembali. Kawanan Hae Sang tidak bisa dianggap remeh. Mereka brutal dan barbar. 3 orang ini sangat berbahaya. Mereka bisa membunuh siapa saja tanpa perasaan. Nyonya Min Soo memohon untuk memulangkan suaminya. Dia siap membayar 2 juta dolar. Dia akan melakukan apa saja untuk membantu. Mereka menjelaskan situasinya kepada Nyonya Min Soo. Nyonya Min Soo akan menjawab telepon dan mereka akan menyadapnya. Hae Sang meminta uangnya ditransfer, tapi Nyonya Min Soo menolaknya. Dia membunuh putranya setelah uang ditransfer. Tidak ada jaminan suaminya akan kembali jika uang ditransfer. Si Nyonya cukup cerdik. Dia ingin memberikan uang 2 juta tunai secara langsung untuk ditukarkan dengan suaminya. Hae Sang tak punya pilihan. Dia menyetujuinya. Dia memberikan alamatnya. Jam 1 siang ke pusat kota Ilsan. Alamat detailnya akan diberikan besok. Tidak ada alat pelacak, tidak ada polisi. Jika dia macam-macam, suaminya meninggal dan dia akan mengejarnya. Nyonya Min Soo akan membawa 1 pengemudi karena dia tak bisa menyetir. Hae Sang terpaksa menyetujuinya. Para petugas ini kagum melihat Nyonya Min Soo tetap tenang menjawab. Sekarang, siapa yang jadi pengemudinya? Mereka tak bisa menggunakan salah satu petugas unit mereka karena Hae Sang akan mengenalinya. Sugdo sudah punya calonnya di kediaman Jang Yi-soo. Dia sedang asik membual, menipu 2 wanita yang ingin mencari jodoh orang Korea. Pintu digebrak. Babang Sugdo masuk dan ingin menghajar Isu yang tak menjawab teleponnya. Sugdo mengatakan, orang ini penipu. Kedua wanita ini dengan cepat-cepat pergi dari sana. Sialnya Jang Isu. Gak jadi dapat uang. Sugdo pun menyeretnya. Sementara di tempat persembunyian Hae Sang, Sonchol menelpon kapten kapal Mata 1 yang akan menyeludupkan mereka ke Cina. Dia akan membayar 2 kali lipat. Mereka akan berangkat besok setelah mendapatkan uang. Hae Sang mulai menyusun rencana untuk besok. Mereka akan berpisah. Dia sendiri yang akan menjemput uang. Sementara 2 bersaudara ini yang mengikuti mobil Nyonya Min Soo. Sempat terjadi saling curiga. Hae Sang akan membawa uangnya sendiri dan meninggalkan mereka. Para penjahat kalau bekerja sama memang harus saling curiga. Besok harinya, Divisi Kejahatan Berat Unit Galibong bersiap-siap di lokasi pertukaran. Sementara Jang Isulah yang menjadi sopir pribadi Nyonya Min Soo. Isu cukup kaget mengetahui isi koper yang berat ini adalah uang. Kita bisa melihat wajah serakahnya. Chol bersaudara bersiap mengikuti dari belakang. Jang Isu ketika membawa mobil selalu melirik ke belakang. Sementara Nyonya Min Soo masih menduga Jang Isu adalah seorang petugas. Kedua petugas anak buah Sugdo saling mengawasi dan mengikuti mobil Nyonya Min Soo. Sementara Dong Gyun sampai di lokasi pabrik yang dicurigai tempat persembunyian Hae Sang. Dia diperintahkan untuk menemukan Ketua Chunbek secepat mungkin. Hong Suk yang menyamar menjadi sopir barang menemukan mobil Chol bersaudara dan melaporkan plat mobilnya. Tapi Gang Hae Sang tak bersama mereka. Telepon Nyonya Min Soo berbunyi. Dia disuruh Hae Sang untuk berputar sekali lagi.
Sementara Chol bersaudara curiga truk barang di belakang mengikuti mereka dan mengerem mendadak. Han-sok tetap disuruh lurus, jangan berputar, agar kedua orang ini tak curiga. Mobil Komandan John bergerak menggantikan mobil barang Han-sok yang sudah dicurigai. Sementara mobil Nyonya Min-soo disuruh berputar sekali lagi. Hae-sang masih memastikan mereka tidak diawasi. Nyonya Min-soo yang protes disuruh diam untuk mengikuti perintahnya. Mobil pun berputar. Komandan John sudah tak bisa mengikuti. Sekarang giliran mobil Sang-hun yang maju. Komandan John memerintahkan mereka tak bisa berputar-putar seperti ini terus. Memberi perintah agar Chol bersaudara ditangkap terlebih dahulu. Tapi Suk-do menahannya. Mereka harus menyelamatkan Sendra terlebih dahulu. Sementara Dong-yun yang berputar di area pabrik menemukan mobil yang parkir di atap gedung. Dia segera ke sana dan memeriksanya. Ini adalah mobil yang dipakai untuk menculik Ketua Chunbek. Dan dia segera melapor kepada Suk-do. Komandan John yang mendengar itu segera bergerak menuju lokasi Dong-yun. Dan akhirnya Dong-yun menemukan lokasinya. Dia memeriksa sekeliling dan menemukan Ketua Chunbek yang bersimbah darah. Saat itulah Hae-sang menyerangnya. Dong-yun melawan sekuat tenaga dan memanggil petugas patroli. Melihat itu, Hae-sang segera melarikan diri dengan mobilnya. Tak lama Komandan John datang. Melihat Ketua Chunbek sudah berhasil diselamatkan. Dia segera menolong Dong-yun yang terluka tusukan. Suk-do menerima telepon. Ketua Chunbek berhasil diselamatkan. Tapi Hae-sang telah menikam Dong-yun. Dia terluka. Itu membuat Suk-do makin emosi dan makin bertekad menemukan penjahat ini. Hae-sang segera menelpon Chol bersaudara. Polisi telah menemukan mereka, menyuruh mereka berdua untuk pergi. Tapi yang namanya penjahat, mereka tidak percaya. Mereka berpikir gang Hae-sang menipu mereka. Setelah mendapatkan uangnya, para penjahat ini bertengkar dan saling memaki. Chol berteriak, mereka akan mengambil uangnya sendiri. Suk-do segera menelpon anggotanya untuk mengejar Chol bersaudara. Sandra sudah berhasil diselamatkan. Jang Isu disuruh mengaktifkan speaker HP-nya. Nyonya Min-soo diberitahu suaminya sudah selamat. Jang Isu disuruh mengemudi perlahan. Sedan putih di belakangnya mengikutinya. Jalan terus dan ikuti aba-aba dari Suk-do. Chol bersaudara mengambil tindakan nekat. Dia memblokir mobil Jang Isu dan Nyonya Min-soo. Jang Isu melarikan mobilnya dan kembali diikuti oleh Chol bersaudara. Mereka bergerak ke area parkiran sebuah departemen store. Suk-do segera diberitahu lokasi pelarian para penjahat ini. Para petugas yang lain segera mengejar. Mobil penjahat ini terhenti setelah menabrak pengendara lain. Jang Isu segera menyuruh Nyonya Min-soo turun. Dia berniat melarikan uang itu untuk dirinya. Saat itulah Ki Chol turun dan mengejarnya. Nyonya Min-soo lari ke dalam. Jang Isu memilih melarikan koper. Dia menjalankan mobil. Kedua penjahat pun terpisah. Sung Chul berusaha menahan mobil Jang Isu dan Ki Chul mengejar Nyonya Min-soo. Han-sok dan Song Hun sampai di area parkiran. Mereka berusaha menghentikan mobil Jang Isu. Jang Isu tak tahan dengan godaan uang di dalam koper, kembali melarikan diri. Suk-do sampai di lokasi supermarket dan mengejar ke dalam. Hong Sun berusaha menahan Sun Chol, tapi dia mendapatkan perlawanan dari penjahat sadis ini. Hong Suk pun datang membantu. Kedua polisi muda ini bekerja sama untuk melumpuhkan Song Chol. Nyonya Min-soo melarikan diri di antara kerumunan orang-orang. Kim Chul dengan kalap mengejarnya, mengeluarkan pisaunya. Nyonya Min-soo tertangkap dan dipaksa mengatakan di mana sopirnya. Dia ingin uang di dalam koper itu. Saat itulah babang kita datang. 내려갈래? Satu penjahat lagi roboh oleh monster pukulan. Sekarang tinggal si gembong utama. Jang Isu merasa sangat senang mendapatkan uangnya. Tapi dia terlalu cepat senang. Sebuah mobil menabraknya. Itu gang Hae-sang. Dia ingin mendapatkan uangnya kembali.
Jang Hee-soo berhasil melarikan diri lewat taksi. Kedua polisi patroli yang ingin menghentikan Hae-sang bernasib sial. Orang ini sangat marah, uangnya kembali hilang. Jang Hee-soo merasa tak percaya. Kehidupan indahnya akan dimulai sekarang. Uang ini sangat banyak. Tak sia-sia dia membantu Ma Suk-do. Hon Suk datang melaporkan situasinya kepada Suk-do. Itu membuat Babang Suk-do sangat kesal. Song Hun pun melapor. Jang Hee-soo melarikan uangnya. Dia tak menjawab teleponnya. Dan media pun mengumumkan buronan berbahaya melarikan diri. Foto Gang Hae-sang terpampang di semua stasiun TV. Dan foto Jang Hee-soo yang melarikan uang tebusan juga dipampang. Hae-sang menandai Jang Hee-soo. Dia harus mencari orang ini. Malam pun tiba. Kapten kapal Mata Satu ditelepon oleh Jang Hee-soo. Dia malam ini butuh berangkat ke Cina. Dan dia akan membayar 4 kali lipat dari harga normal. Kapten kapal ini senang. Dia akan mengirim anak buahnya untuk menjemput Jang Hee-soo. Hae-sang yang sudah memesan kapal dan berada di dalam mendengar pembicaraan kapten ini di telepon dan segera mengancamnya. Jang Hee-soo dengan gelisah menunggu jemputan dari anak buah kapal. Anak buah kapal datang menjemput Jang Hee-soo dan bersiap akan membawanya. Saat itulah Gang Hae-sang sudah berada di sana. Jang Hee-soo tak akan rela memberikan uangnya. Dia mengeluarkan pisau bersiap melawan. Mengaku dirinya sebagai Jang Chen dari Harbin. Asli kocak gangster yang satu ini. Hae-sang mengeluarkan pisau besarnya. Membuat Jang Hee-soo ketakutan dan meninggalkan koper itu. Dia melarikan diri dengan cepat. Hae-sang yang berniat kembali ke kapal melihat mobil polisi sudah berjaga di pertigaan. Dan dia memutuskan untuk naik bus. Jang Hee-soo yang melihat di belakang menelpon seseorang. Siapa yang dia telepon? Memasuki terowongan, mobil dihentikan oleh petugas patroli. Siapakah yang sudah menunggu? Ternyata babang kita Suk-do. Dia segera naik bus, mengenalkan dirinya polisi, dan meminta semua penumpang untuk turun. 이거 빨간 거 손주 갖다 주세요. Hae-sang tetap tenang menghadapi Suk-do. Mengeluarkan pisaunya, dia mengancam Suk-do. Tapi babang kita merasa orang barbar satu ini perlu dihajar dengan sangat keras. Pertarungan brutal tak bisa dielakkan. 벨 눌러. Hae-sang tertendang dengan keras sampai keluar bus. Orang ini kembali dipukuli. Monster pukulan memang susah dilawan. Sempat-sempatnya Hae-sang mengancam Suk-do dan keluarganya. Hasilnya, petugas akhirnya tiba. Suk-do baru sadar situasi di sana sangat kacau. Komandan John sampai. Dia sangat gembira. Hae-sang berhasil ditangkap. Uang berhasil diselamatkan. Setelah melihat keadaan Hae-sang, dia kembali memaki Suk-do yang membuat Hae-sang terluka parah. Apa yang sebenarnya terjadi? Rupanya Jang Hee-soo hanya dijadikan pion oleh Suk-do. Jang Hee-soo lah yang menelpon Suk-do dan memberitahu bus yang dinaiki oleh Hae-sang. Waktu siang dia mendapatkan uangnya, dia menerima SMS. Uang itu sudah ditandai. Ketika uang itu digunakan, dia akan segera dikejar dan ditangkap. Jang Hee-soo yang malang. Dia hanya dijadikan pion. Disuruh berpura-pura mencari kapal untuk memancing Gang Hae-sang. Pria ini menangisi nasibnya. Dia sudah ditandai sebagai buronan yang melarikan uang. Monster pukulan memang susah dilawan. Media mengumumkan penangkapan Gang Hae-sang dan tentang misteri turis Korea yang hilang di luar negeri. Dan ketua Chun Baek yang menyewa pembunuh bayaran untuk mengejar Hae-sang juga akan diadili. Akhirnya pemerintah Korea bekerja sama dengan banyak negara di Asia Tenggara, mengirim petugas ke sana untuk mengurangi risiko penculikan turis-turis mereka. Film ini ditutup dengan makan malam dan minum-minum sampai puas seluruh anggota unit kejahatan berat divisi Garibong. Dan film pun berakhir. Film ini sangat sukses dan merajai box office di Korea sejak pemutarannya di bioskop, bahkan mengalahkan Parasite sebagai film yang paling banyak ditonton di bioskop. Dipastikan film ketiga akan segera dibuat berkat kesuksesannya, akan tayang di tahun 2023.
Semoga puas dan terhibur dengan pukulan tinju dan baku hantam dari Babang Madong Sok. Semoga terhibur menonton film yang penuh darah dan baku hantam ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Jika suka dan terhibur, silakan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tetap sehat pokoknya. Hurrah!